Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya berbicara, saya memperkenalkan dulu diri saya. Nama asli pemberian orang tua Dirman, nama panggilan Bilal, karena ingin meniru sahabat bin Robah. Dan saat ini saya mengelola atau berdakwah melalui sebuah yayasan yang bernama Yayasan Pesona Hati Klaten. Dan mungkin banyak dari yayasan orang-orang berjuang itu dengan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, sekalipun belum mempunyai modal yang cukup dari sisi ilmu, apalagi dari sisi finansial. Maka perlu pengelola yayasan, pengelola sebuah lembaga pendidikan ataupun lembaga lain-lainnya senantiasa belajar. Saya juga mengelola sebuah lembaga pendidikan dan yayasan, tentunya dengan kondisi yang minim SDM, minim finansial. Tetapi saya yakin Allah Subhanahu wa taala tergantung bagaimana hamba itu berprasangka kepadanya. Maka penting sekali teman-teman yang mengelola sebuah yayasan ataupun mengelola lembaga pendidikan ataupun lembaga sosial, lembaga kemanusiaan lainnya, bahwasanya kita harus mempunyai mindset. Apa itu mindset? Yaitu pola pikir. Pola pikir terhadap apa yang sedang kita lakukan. Karena saya belum lama ini mengikuti sebuah forum yang intinya bagaimana kita mengelola yayasan. Nah, di dalam forum itu dikatakan bahwasanya mindset itu adalah pola pikir yang akan menentukan tindakan kita. Yang mana tindakan itu nanti akan menghantarkan kita pada maksud, tujuan, impian yang ingin kita raih dengan mendirikan sebuah yayasan, dengan mengelola sebuah lembaga pendidikan. Jadi mindset itu pola pikir. Jadi pola pikir yang mesti kita lakukan adalah berpikir dari sisi positif. Jadi cara memahami sesuatu, memandang sesuatu dengan sisi positif. Misal, saya mengelola sebuah yayasan yang tentunya saya merasa kurang SDM, kurang finansial, tapi saya berpikir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Bahwasanya di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Contoh, ya, kalau ketika seseorang hari ini sedang musim hujan, maka orang yang berpikir negatif, maka wah ini hujan ini, malas untuk melakukan apa-apa, kalau gitu ini untuk tidur gitu ya. Tetapi orang yang berpikir positif, bermindset positif, maka akan berpikir, ya Allah hujan, alhamdulillah, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, pasti akan mendatangkan keberkahan, maka akan berpikir Allahumma shayyiban nafi'an. Ya, bahwasanya di situ keluar kata-kata yang baik, kemudian tindakannya juga baik, berbeda dengan yang negatif. Atau hal-hal lain lah, misalkan belum lama negara Indonesia mengalami yang namanya COVID. Nah, orang yang berpikir negatif maka menganggap ketika ada COVID seolah-olah akan terjadi kiamat ya. Ngapa-ngapain malas. Sementara kalau orang yang berpandangan lebar maka banyak yang kan dia berpikir positif. Misal kesempatan berkumpul dengan keluarga, kesempatan untuk banyak belajar hal-hal yang bersifat online. Jadi sebagai pengelola yayasan, mari teman-teman kita berpikir positif. Apalagi kita meyakini yayasan yang kita kelola, yang di sana ada program-program entah pendidikan, entah sosial, entah kemanusiaan. Tujuannya kita hanya satu, mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka semangat. Bahwasanya yang kita lakukan adalah bagus. Kita mengambil hari ini mungkin secara finansial masih kurang, maka kita berpikir bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kerja keras, kerja cerdas, membangun banyak relasi, ataupun membangun usaha-usaha lain. Supaya apa? Supaya finansial terpenuhi, supaya operasional terpenuhi. Jadi dengan berpikir yang bagus, maka kita akan semangat mengelola yayasan ini. Kita akan semangat
kita akan yakin Allah Maha Kaya, Allah Maha Penolong, sehingga yang hari ini mungkin kita hadapi sebagai sebuah tantangan yang berat, maka kita akan menjalaninya. Maka di sana insya Allah sunatullah akan terjadi. Jadi pertama kita tanamkan ya pola pikir atau memahami sesuatu melihat dari sisi positifnya, sekalipun hal itu mungkin dirasa kayak tidak enak, seperti mengajak kita berpikir untuk negatif, tapi tetap kita harus memandang hari ini mengelola yayasan masih ada kekurangan, kita memandang itu sebagai ujian. Sabar nggak kita untuk mengelola yayasan tersebut. Kemudian tindakan yang kita lakukan, kalau sudah berpikir positif, maka yang akan kita lakukan itu ya hal-hal yang menuju untuk meraih sebuah kesuksesan. Seperti mungkin kalau sebuah yayasan, sebuah lembaga pendidikan, sebuah yayasan sudah tahu kurang finansial, tidak ada donatur masuk, tidak punya usaha, maka bagaimana dia akan mendapatkan dua hal ini? Mencari donasi, menemui orang-orang, mengkomunikasikan program-programnya, ataupun membuat program-program kegiatan yang menjadikan orang tertarik ingin membantu, ingin ikut berperan serta dalam kegiatan dalam bidang yang dia lakukan. Misalkan sudah tahu finansial kurang, ya sing cara sederhana, bikin kotak infak, menghubungi orang-orang, mengajukan proposal, atau mungkin yang lebih besar, kalau punya modal membuat sebuah unit usaha, menjalin kerjasama, dan lain sebagainya. Yang ini nanti akan menghantarkan kepada kesuksesan, impian yang ingin dia raih. Maka tidak mungkin sebuah lembaga, baik yayasan, baik sekolah maupun yang lainnya akan sukses kecuali dimulai dari berpikir positif akan apa yang hari ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada dirinya. Sehingga ketika berpikir positif, maka tindakannya pun akan positif. Yang nanti ini akan menghantarkan kepada kesuksesan, kepada impian yang ingin dia raih. Ada sebuah kata-kata ya, kata-kata dari orang barat ya, tentang hebatnya sebuah pikiran positif. Dia berkata seperti ini. Namanya Napoleon Hill. Dia mengatakan pertempuran hidup tidak selalu dimenangkan oleh yang lebih kuat atau lebih pintar. Tetapi cepat atau lambat yang menang adalah orang-orang yang berpikir bahwasanya dia bisa. Maka mari pengelola yayasan, pengelola lembaga pendidikan, dan juga pengelola program-program lain, mindset kita rubah. Berpikir positif, berpikir bahwasanya saya bisa, saya amanah, saya hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah apa yang ingin kita lakukan, kontribusi apa yang ingin kita berikan kepada dinul Islam ini, maka insya Allah akan buka jalannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.